Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kalayan kudroh oge inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, urang sadayana tiasa hadir riung mungkulung di ieu patempatan taya sanes seja ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang sadayana nyaeta tolab ilmu. Sakumaha biasa dina Jumat kaopat urang sadayana ngalaksanakeun kajian rutin anu digarap ku pimpinan cabang pemuda Persatuan Islam Ranca Bali, anu alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana tiasa hadir kanggo ngalaksanakeun eta acara. Kuatu iman rahimakumullah, patali sareng judul dina sonten anu ayeuna anu saja diguar ku Al Ustad tiasa kauninga dina layar oge dina media sosial anu parantos dibagikeun. Kanggo salajengna supados Al Ustad leluasa dina ngadugikeun pedaranana simkuring nyanggakeun ka Al Ustad kanggo ngadugikeun pedaranana. Kalayan hormat mangga diaturana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum al-ayah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Al-hadits. Sembah sujud pengabdian pemujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh utamina ketua kalih jajaran tashkil pimpinan cabang Persis Ranca Bali kalih otonom, tehilap oge ka pimpinan jamaah Persis kalih otonom, nyakitu oge ka Bapak Ibu para jamaah anu tetep sumanget merenahkeun diri sangkan genah merenah tur tumaninah dina Quran Sunnah ngalangkungan wadah jam'iyah. Satacan simkuring ngadadar ngaguar nedawidi sapertos biasa bahasa pangjajab nganggo bahasa Indonesia
Jalaran gunem catur gempangan urang ditungkulan ku ikhwatu iman di rupaning tempat anu cantang tos ngartos ku bahasa Indonesia ngalangkungan media live streaming di Facebook Sigabah oge Jabal TV. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan salah satu dari 10 keputusan terbaru Dewan Hizbah yang telah melaksanakan sidang terakhir periode kepemimpinan Ustadz Aceng sebagai ketua, Akeh atau Kiai Haji Muhammad Romli sebagai ketua Dewan Hizbah, dan Ustadz Jaya sebagai sekretaris Dewan Hizbah. Sebelum kita membahas berkenaan dengan materi keputusan, kami tidak akan bosan untuk mengingatkan kedudukan putusan Dewan Hizbah yang berbeda dengan lembaga fatwa yang lain. Selain para ulama di Dewan Hizbah yang punya tugas dan fungsi untuk tabligh, tabyin, tahkim dan uswah, maka ulama Persis yang tergabung di Dewan Hizbah punya amanah tugas, kewajiban di dalam Jam'iyah Persatuan Islam. Keputusan Dewan Hizbah berbeda dengan fatwa. Fatwa hanya mengikat secara moral, bade dianggo teu dianggo pilihan. Tetapi di Jam'iyah Persis, maka keputusan Dewan Hizbah bukan sekedar fatwa. Karena Dewan Hizbah bukan hanya lembaga pengkajian hukum syara, bukan hanya lembaga fatwa, tetapi lembaga yang punya kedudukan di dalam memutuskan, seperti lembaga qadha. Maka menjadi keputusan Jam'iyah bukan oleh Dewan Hizbah, tetapi Dewan Hizbah melaporkan hasil sidangnya yang kemudian ditanfidz, yaitu ditabani, diadopsi oleh pimpinan Jam'iyah, maka keputusannya jadi keputusan Jam'iyah. Maka hukumnya mengikat secara formal bagi semua anggota Persis dan otonomnya. Itulah bedanya antara fatwa lembaga fatwa yang lain dengan Dewan Hizbah. Mengikat secara moral karena ditetapkan oleh pimpinan pusat. Itu yang menjadi catatan. Tugas Dewan Hizbah bukan hanya sebagai ulama yang menjalankan fungsi dan tugas tabligh, tabyin, tahkim dan uswah, tapi ada tugas amanah Jam'iyah. Nah, yang kami catat Bapak Ibu, di dalam menjalankan tugas dan fungsi sejak Persis berdiri dari tahun 23 sampai 2020, ditambah hasil sidang kemarin, beruntung kita menjadi keluarga besar Persis, karena tidak ada satupun periode kepemimpinan di Persatuan Islam yang kosong dari panduan syariah. Tidak ada satupun generasi lahir di Jam'iyah kecuali di situ ada protokol syariahnya. Sejak Dewan Hizbah bernama Majelis Ulama,
sampai berganti nama menjadi Dewan Hizbah. Ini yang tercatat. Kita telah dipandu untuk keselamatan dunia akhirat oleh para ulama Persis yang terbukukan itu lebih dari 2.500 keputusan. Sejak zaman Ahasan dan kawan-kawan yang dibukukan dalam soal jawab, kemudian diganti kepemimpinan oleh muridnya Ustadz Abdurrahman. Dari tahun 60 sampai 83 beliau wafat. Berganti kepada generasi berikutnya. Selain Ustadz Aqadir Hasan melalui kata berjawab. Dilanjutkan dari tahun 83 sampai 97 oleh generasi murid. Muridnya murid Kiai Haji Abdul Latif Muhtar. Berganti kepada Ustadz Siddiq Amin. Dilanjut oleh Profesor M. Abdurrahman sampai periode Ustadz Aceng. Maka tak kurang kita mendapatkan panduan. Ini keberuntungan menjadi orang Persis. Sekali lagi, ini penting saya sampaikan untuk generasi baru di Persatuan Islam. Sekali lagi, ini yang tercatat di Sekretariat Dewan Hizbah. Maka boleh jadi yang tidak ada datanya itu bisa jadi jauh lebih banyak. Inilah pimpinan dan anggota Dewan Hizbah periode 2015-2020. Yang kemarin Qadarullah hadir di lokasi sidang penyerta Muktamar Persis tanggal 9 dan 10 Februari. Ada 4 orang tua dan guru kita yang tidak bisa hadir. Selain Ustadz Aceng, karena waktu itu beliau kurang sehat. Yang kedua, Ketua Dewan Hizbah Akeh tidak bisa hadir. Yang ketiga, Ustadz Dailami, tokoh Persis Jawa Timur, terkhusus di Sapeken karena gelombang laut sedang tinggi. Jadi tak bisa nyebrang. Kemudian yang keempat, Ustadz UU Suhendar, ulama Persis asal Tasikmalaya yang juga kurang sehat. Sementara materi bahan yang disidangkan, semula akan menyidangkan 10 tema. Namun karena Ustadz Aceng kurang sehat, nomor 7 yaitu pembahasan tentang pengamalan hadis dhaif itu ditunda. Kalau tidak ada kendala pasca muktamar, kemungkinan itu akan dilanjutkan untuk disidang kembali. 1. Kepercayaan tentang Imam Mahdi. 2. Dana wakaf digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. 3. Berhubungan suami istri sebelum tawaf ifadah dan pelanggaran ihram yang mewajibkan dam dan ketentuannya. 4. Hukum transaksi dengan uang digital. Kemudian yang kelima, status nasab dan ahli waris. Anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya. 6. Hukum produk olahan daging dari sel daging hewan yang dikembangkan atau dibudidayakan. 8. Atau 7, karena yang 7 tidak jadi, hukum
mempercepat kelahiran dengan operasi sesar berdasarkan kepentingan pribadi. Kemudian peninjauan kriteria hilal 4 derajat untuk almanak Persis. Yang terakhir hakikat Dajjal. Tentu tidak semua bisa dibahas secara langsung. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena SK keputusan baru distorkan ke PP Persis dan Dewan Hizbah, tidak punya kewenangan menyebar secara langsung SK. Maka insya Allah mungkin nanti SK-nya menyusul. Paling tidak saat SK sudah diterima, gambarannya sudah disampaikan. Kemudian juga insya Allah besok barangkali di PD Persis Kabupaten beberapa masalah yang lain itu akan dibahas. Maka untuk Ranca Bali dan sekitarnya kita akan mengambil satu contoh keputusan yang disidangkan di sidang terakhir periode 2015-2020, yaitu hukum mempercepat kelahiran dengan operasi sesar berdasarkan kepentingan pribadi. Sebelum kami membacakan keputusan, 3 pengertian perlu untuk disampaikan agar tercipta tafahum, pemahaman yang sama. Pertama, berkenaan dengan operasi sesar dan dampak resiko. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kepentingan pribadi gitu. Sebagai pembanding atas pertimbangan medis. Baru kemudian kita masuk pada keputusan Dewan Hizbah dan sedapat mungkin akan diberikan gambaran bagaimana ulama Persis meracik dalil tina Quran Sunnah lahir keputusan tak cara ngolah nate siga kumaha yang disebut dengan metodologi atau turukul istinbat. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa yang dimaksud dengan operasi sesar adalah proses melahirkan yang terjadi melalui sayatan di dinding perut dan rahim, bukan melalui vagina. Ini catatannya Bapak Ibu. Kalau mengacu kepada kode etik kedokteran, maka tidak boleh seorang dokter itu menganjurkan sesar, padahal tidak harus disesar. Andai kata karena sekarang jadi tren, si dokter nunawaran, padahal belum perlu disesar, itu berarti oknum gitu. Karena ketentuannya berdasarkan undang-undang kesehatan dan kode etik, maka kapan seorang ibu itu dioperasi sesar, itu ketika dokter sudah mengetahui kondisi medis tertentu. Berarti pertimbangannya semata-mata karena pertimbangan medis. Bisa karena kondisi ibunya yang akan berbahaya kalau tidak dioperasi. Bisa juga kondisi bayinya, bisa dua-duanya. Maka inilah pengertian sesar yang benar. Bukan semata-mata kahayang dokter, padahal masih bisa normal. Karena urusan dananir darohim gitu. You know Bu, dananir darohim? Nah urusan komersil.
Itu tidak boleh dipakai acuan dalam menetapkan hukum, karena aturan resmi nama kieu. 2. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi Bapak Ibu, dan dalam konteks pengendalian nafsu dan syahwat manusia, semula operasi sesar dilakukan terpaksa karena pertimbangan medis. Dalam perkembangannya, maka operasi ini dilakukan bukan karena pertimbangan medis, tetapi dilakukan atas kepentingan pribadi dengan berbagai faktor pendorong. Bisa dari pihak istrinya, bisa dari pihak suami. Itulah yang dimaksud dengan pertimbangan pribadi. Saya ambil contoh sebagai latar belakang kenapa tema ini disidangkan dan diajukan ke Dewan Hizbah. Contoh, ibu hamil mempercepat kelahiran bayinya dengan operasi sesar karena takut vaginanya mengalami perubahan. Ngarah anger awet, lamun melahirkan normal ruksa, maka dilakukan dengan cara operasi sesar. Itu pertimbangan contoh kepentingan pribadi. 2. Seorang ibu hamil janda, misalkan ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai melahirkan. Ku calona ditungguan hayang gancang, nungguan normal lila, lamun tegancang mah jadi sia dinikahna, maka dilakukanlah operasi sesar atau mempersingkat masa idah, karena masa nifas menjadi tidak ada. Kalau dilakukan operasi sesar yang asalnya ada masa nifas jadi bersih langsung. Kooperasi sesar itu contoh kepentingan pribadi yang lain. Kemudian tak kalah fenomenal, ada juga yang ditekan oleh mantan suami. Nu tadi mah calona maksa hayang gancang, nu iya mah mantan suami karena selama hamil punya tanggung jawab ngabiayaan. Hayang gerak-gerak lepas tanggung jawab buru borojolkeun. Ngarah geus borojol lepas tanggung jawab, dilakukanlah operasi sesar. Itu contoh ketiga. Ada juga dilakukan operasi sesar karena pertimbangan angka kelahiran itu bisa siap atau ingin nomor keberuntungan. Misalkan berdasarkan pemeriksaan, ini bayi dilahirkan kemungkinan tanggal 17. Angka sial dianggapnya. Maka dipercepat oleh operasi sesar agar selamat dari tanggal sial. Atau tanggal 13. Dalam keyakinan masyarakat tertentu itu angka sial. Maka menghindar dari angka sial dilakukan operasi sesar. Atau ingin mendapatkan angka cantik. Misalkan budak hayang lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ngarah-ngaran anakna si 12. Dioperasi sesar. Nah, inilah contoh yang dimaksud dengan tema sidang Dewan Hizbah. Mempercepat kelahiran dengan operasi sesar atas pertimbangan kepentingan pribadi. Ini berbeda dengan kepentingan medis, Bapak Ibu. Ada beragam alasan pertimbangan medis
yang mendasari dokter melakukan operasi sesar. Walaupun AA mau ngelahirkan, tapi perlu tahu kita sebagai calon suami, karena terkadang kondisi anak saat lahir tidak dalam proses nucek orang normal. Yang paling umum, operasi sesar dilakukan karena pertimbangan medis. Umumnya posisi bayi yang tidak ideal. Bahasa Jermana sungsang. Ditunggu normal nak mual bisa. Disedot ku pakum. Kala kasirahna nu jadi sakitu gitu kan. Ku pakum cleaner disedot hese. Tidak ada lain kecuali harus tindakan operasi sesar. Itu yang paling umum. Pertimbangan medis. Bukan pertimbangan pribadi. Contoh lain yang dimaksud pertimbangan medis yang akan berbeda status hukum dengan kepentingan pribadi, yaitu pembukaan jalan lahir tidak bertambah, Bu. Oke, walaupun bapak ngebantuan ngahejeun ngarah gancang lahir, moal bisa jawab pembukaan 10. Angre pembukaan 1, 2, 3 sampai 7 tegancang, kuduna lebih gancang karena pembukaan 10 mandeg we didinya. Maka dimungkinkan bisi pecah ketuban atau si bayi keracunan, bayi katali kabelit ku ari-ari. Maka harus dilakukan karena tidak ada perkembangan pembukaan. Itu contoh pertimbangan medis yang akan berbeda hukumnya dengan pertimbangan hayang nomor cantik. Kemudian kepala bayi terlalu besar untuk melewati panggul, atau sebaliknya biasa-biasa budak teh standar sakitu ngan panggul indung leutik. Dipaksakan moal tiasa, maka harus dilakukan operasi sesar. Kemudian kondisi kesehatan bayi. Bayinya misalkan tidak stabil. Sementara detak jantung lemah, dibiarkan lama beresiko. Harus diambil walaupun belum 9 bulan komo misalkan eta. Kemudian pasokan oksigen bayi telah terganggu oleh prolap tali pusat. Yang ini juga dikhawatirkan bahaya. Contoh lain, plasenta mulai terpisah dari dinding rahim yang menyebabkan pendarahan hebat dan komplikasi pada bayi. Jadi kurang lebih Bapak Ibu ada 11 yang disebut dengan pertimbangan medis yang umum terjadi kenapa operasi sesar harus dilakukan. Kahartos Bapak Ibu, jadi ia bedana kepentingan pribadi dengan operasi sesar atas pertimbangan medis. Mari kita lihat. Dewan Hizbah menugaskan orang tua dan guru kita untuk menelaah permasalahan ini di dalam sidang Dewan Hizbah kepada Al-Ustadz Jalaluddin dengan moderator Ustadz Hamid Sidik, anggota Dewan Hizbah dari Tasik, sebagai yang juga ketua STIT, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir Al-Hidayah STIT Persis Tasik. Nah, setelah melakukan diskusi Bapak Ibu, akhirnya Dewan Hizbah mengambil keputusan. 1. Mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar atas alasan kepentingan pribadi
merupakan perbuatan zalim dan hukumnya haram. 2. Mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar atas alasan tanggal atau hari keberuntungan. Di dalam Islam namanya tiaroh, termasuk syirik dan hukumnya haram. Itulah kurang lebih Bapak Ibu ringkasan keputusan sidang Dewan Hizbah tentang masalah ini. Bagaimana Dewan Hizbah meracik dari dalil sampai lahirnya keputusan demikian, maka inilah yang menjadi pertimbangan Dewan Hizbah. 1. Tidak ada manusia yang lahir bukan pada waktunya. Begitu juga tidak ada manusia yang mati bukan pada waktunya. Karunya si bapak eta mah maotna gancang teuing atawa lila teuing. Ini semua adalah ketentuan Allah, bukan ketentuan manusia. Maka ada ketentuan Allah yang diintervensi ku jelema ku operasi sesar. Karena moal aya budak lahir lain dina waktuna, ditakdirkeun hamil tua biasana 8 bulan 10 bulan waktuna eta teh. Karunya cenah budak eta mah kolot teuing di jero. Begitu lahir jol jamrong. Nah maka operasi sesar ngaintervensi ikut campur dari yang namanya sunatullah. Dari mana dalilnya Bapak Ibu? Dalilnya surat An-Nahl ayat 78. Surat Al-Hajj ayat 5. Surat Ghafir ayat 67. Surat Al-Mursalat 20-23. Surat Fatir ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Kusim kuring diringkas, tidak dicantumkan teks Arab dan terjemah karena saya berbaik sangka orang ranca Bali Ciwidey mah geus arapal. Komo ibu mah 34 juz kan Bu apal nagenya itu. Tapi apa hubungannya ayat-ayat ini dengan urusan kelahiran termasuk sunatullah? Maka hubungannya diambil dengan proses yang diungkap pakai akhroja, pakai yukhriju, atau menggunakan kalimat masdar seperti bimikdarin fi kitabin. Itu intinya. Maka dari akhroja, yukhriju, bimikdarin fi kitabin, semuanya menunjukkan bahwa masa kehamilan dan kelahiran manusia sudah ditentukan dan ditetapkan, serta lahirnya itu lain ku bidan Bu. Bidan mah ngabantuan, dokter kandungan mah ngabantuan, ngalahirkeun mah ku Allah, itulah summa yuhrijukum. Mana buktina Bu? Itu buktina tadi. Bapak ngebantuan nepi ka ngahejeun gitu. Ngarah gancang can waktuna mah teu bisa. Kalakah merecet koneng si bapak mah gitu. Bakatku hayang sugan we cenah ngahejeun bapak mah ibu jadi hampang. Nu puguh mah kalakah hayang ngepret cek ibu teh lain ngahampangan ngahejeunna. Itulah yuhrijukum. Itulah dalil bahwa kehamilan dan kelahiran itu sunatullah Allah yang telah menentukan. Ayeuna diganggu gitu. Jelema pipilueun ku cara operasi sesar. Makanya kepentingan pribadi nanti akan beda dampak hukumnya kalau pertimbangan medis. Itu satu
cara Dewan Hizbah menimbang. Kemudian yang kedua, Bu, dilihat dari resiko operasi sesar. Mau operasi sesarnya manual, Bu, dan sekarang konon ada laser. Yang jelas di situ ada tindakan pelukaan. Sementara di dalam Islam mengalirkan darah itu terlarang, kecuali melalui cara yang dibenarkan oleh syariah. Maka jelas dalam tindakan operasi sesar itu ada pelukaan yang asal hukumnya haram. Maka disitulah ada unsur kedoliman, meruksa. Encan tadi ngeruksa karena pesak, jebol, kermah tadi awak diruksa, yang asal hukumnya haram. Encan ngeruksa karena pesak, jebol, karena termasuk operasi besar. Maka bukan hanya kulit yang dilukai, bisa berdampak pada organ-organ yang lain, tak terkecuali pendarahan hebat. Makanya tidak boleh karena kepentingan pribadi, kudu medis we eta ge jalan terakhir. Setelah berbagai cara itu tidak bisa dilakukan, bisa ke ibuna, bisa kepada anak. Inilah dalilnya. Islam telah mewajibkan untuk menjaga jiwa raga, kehormatan dan harta. Dan terlarang untuk menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan jiwa raga, tak terkecuali melukai. Di dalam khutbah Haji Wada, Nabi menyampaikan berbagai nasihat. Selain membuka dialog dengan umat yang diperkirakan peserta haji waktu itu bisa 100.000 dari berbagai belahan dunia. Di antara cuplikan khutbah di Haji Wadanya, Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'rodokum haramun alaikum. Sesungguhnya darahmu, harta, bendamu, dan kehormatanmu itu adalah haram, tidak boleh diganggu kecuali melalui cara yang dibenarkan. Maka melukai komo maehan, ima melukai wae, maka perlu diberlakukan kisos. Al huntu'u bil huntu'i, irung ku irung. Irung dilukai berlaku kisos, diarah deui irungna, karena begitu harus dijaganya kehormatan dan darah orang Islam. Makanya keras hukumnya. Nah, kemudian manusia dilarang berbuat zalim, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sementara melukai tidak dengan cara yang dibenarkan, termasuk perbuatan zalim. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zolim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan perbuatan zolim itu pun aku haramkan di antara kamu. Fala tazolamu ya ibadi kullukum. Oleh karena itu janganlah kamu saling berbuat zolim. Kemudian operasi sesar atas dasar keyakinan hari istimewa, tanggal spesial, atau sebaliknya tanggal sial. Di dalam Islam termasuk tiaroh, hukumnya haram.
Arti asal tiaroh teh kieu Bapak Ibu. Jadi menentukan nasib gumantung manuk losna ka mana. Praktekna indit entong, indit entong, indit entong. Entong indit. Alungkeun manuk. Lamun manuk kakatuhu indit. Lamun manuk kakenca ulah, lamun lempeng kumaha. Maka itulah tiaroh diambil dari burung. Walaupun asal muasalna ku manuk, dalam praktekna bisa kunaon wae lamun gaduh kayakinan nu sarua. Siga aya poe pantrangan keur orang tertentu tong indit poe rebo gitu. Bisi anu tong poe Kemis. Bisi anu tong poe Jumat. Terus saya tungtung nama ngejedog si horeng madali lekedul. Sami bu siga ditanjakan emen bakal cilaka lamun tengalungkeun rokok. Zaman Firaun perjaka bu, rokona surutu teu payu ayeuna mah hayang samsu. Tah bisa berubah Pak keyakinan teh, tapi angger keyakinanna sarua, wujudna nu robah. Baheula ku surutu ayeuna ku samsu, keyakinanana nu angger. Ta eta teh tiaroh. Jadi kunaon dioperasi sesar perkiraan tanggal 17 Pak. Nu atos-atos tanggal 17 mah 7 jahita. Parah bahaya nasib budak ya sial kehirupna. Wah bahaya cenah urang operasi sesar teh tiaroh. Jadi tiaroh ini lebih kepada penekanan metodenya. Keyakinan nama sarua jeung khurafat tahayul. Tiaroh metode ngewujudkeun keyakinan musyrikna, maka hukumnya jadi haram. Nya melukai gitu ya teh. Nya dasar keyakinanna ruksak. Itulah diantara pertimbangan Dewan Hizbah. Akhirnya sekali lagi tak berlebihan, sekiranya Dewan Hizbah mengambil keputusan setelah mencermati dalil-dalil syar'i baik Quran maupun sunnah, dan betapa dalam tindakan operasi sesar itu terdapat resiko besar, baik resiko nyawa juga persoalan biaya yang tidak murah. Maka Dewan Hizbah menetapkan keputusan, saya ulangi kembali, 1. Mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar atas alasan kepentingan pribadi yang tadi disebutkan contoh-contohnya merupakan perbuatan zolim dan hukumnya haram. 2. Mempercepat atau memperlambat waktu kelahiran dengan operasi sesar. Alasannya kepentingan pribadi karena urusan keyakinan. Maka termasuk perbuatan syirik dan hukumnya haram. Bapak Ibu, kiranya demikianlah review murojaah, highlight, cuplikan ringkasan keputusan Dewan Hizbah. Nanti insya Allah keterangan tertulis nubiye, nanti insya Allah oleh PP disebarkan ke cabang, mudah-mudahan dari cabang nanti sampai ke PJ, bahkan sampai ke anggota. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh para guru dan orang tua kita di Dewan Hizbah Bapak Ibu, selain menjadi jariah bagi mereka, tentu juga menjadi bahan bagi kita, terutama para mubaligh yang senantiasa bertugas dan punya kewajiban untuk membimbing umat. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang demikian itulah, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Umum di dalam pembukaan sidang Dewan Hizbah mewakili Ketua Umum, bahwa Dewan Hizbah adalah ruh Persis.
Terbayang Bapak Ibu oleh kita, apalah artinya jasad kalau tidak ada ruh? Maka supaya ruhna teh karaos katepakeun, maka penting untuk silih geuing menyampaikan terus-menerus ke berbagai pihak sebagai bagian dari upaya sosialisasi, paling tidak keputusan dan fikih persis tetap terawat dan merata di semua kalangan Jamiah Persatuan Islam. Mudah-mudahan orang tua dan guru kita, para senior, Ustadz Aceng, Akeh, Ustadz Dailami, dan begitu juga generasi-generasi selanjutnya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan senantiasa kelancaran di dalam mengemban tugas yang tidak ringan untuk menjaga agar persatuan Islam tetap dalam satu nafas, yaitu satu rasa, satu suara, dan satu usaha. Sebelum kajian ini diakhiri, tampaknya banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, karena majelis ini tidak akan dibubarkan kalau pertanyaannya belum sampai 1100. Dapat dijawab ke Ustadz Asep. Saya kira demikian dulu yang bisa disampaikan. Kepada admin baik Jabal TV maupun Sigabah juga tolong dicek sekiranya nanti ada pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Tak lupa juga Bapak Ibu silahkan untuk diajukan secara langsung, sebutkan nama, domisili, dan hobi. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dipersilakan mau dari Bapak dulu atau Ibu dulu? Atau generasi baru? Dari Ibu ada atau Ibu badai mantuan ngejawab? Ada Ham? Oke, langsung lah we, sadasepnya ya, langsung lah ya, on the spot lah ya. Sebutkan nama, domisili, hobi. Namanya Ahmed Budiman, domisili di Sinapeli. Perkawis Al-Quran anu terus menyebar. Iya ya. Harusnya kayak eta. Ya. Kedua, perkawis sholat taraweh anu imam nate maos Al-Quran tina HP. Diulangi, nu kedua diulangi. Dina sholat taraweh anu imam nate maos Al-Quran tina HP. Ya ya ya. Dua awalnya. Ya. Sekarang bab HP heula we nya. HP media. Tak bedanya dengan mushaf. Nu ieu manual, nu itu digital. Maka Dewan Hizbah melalui sidang majelis ifta di risalah rubrik istifta, saya lupa lagi kalau tidak lepat tersalah bulan Juni di 2018 sudah menetapkan keputusan. Jadi imam membaca bacaan Quran tidak dari hafalan, tidak boleh. Tetapi sholat berjamaahnya tetap sah. Di antara dalilnya, pertama Quran pakro umataya saro ma'aka minal Quran. Nabi bersabda, pakro mataya saro minal Quran. Jadi maca mah nu apal, lain nu aya di mushaf. Maka itulah ketentuan bacaan di dalam sholat. Dua, ketika Nabi sholat membaca, sahabat ngarobrol. Beres sholat Nabi naro, sanu tadi ngobrol, sanu tadi maca.
Maka kata Nabi, inna rojula yunaji robbahu pisolat. Seseorang sholat berarti dia sedang munajat dengan Tuhan. Ayeuna mulak malik HP jeung mulak malik mushaf, maka hubungan munajatnya terganggu. Jadi fokusna sanes kana kahusuan jeung pangeran. Cek orang Bandung mah sholat teh sedang bercinta dengan Tuhan. Ayeuna kaganggu ku muka mushaf. Encan aya kipas angin mushaf nanti muka sorangan teh geuningan. Bingung neangan gitu teh halaman. Aya HP lobet deh gitu. Poho teh dicas. Memeh taraweh teh dicas. Beak atuh poho deui mulek we dina surat Al-Asr. Balik deui neneangan kalimat terakhir hese. Nah, jadi we kaganggu. Nah, itulah diantara alasannya tidak boleh. Tapi ditakdirkan kita bermakmum terhadap yang demikian, sholatnya tetap sah gitu. Begitu? Nok haji, kajina teh naon tadi teh? Pergantian terjemah. Oh iya. Gini, kemarin saya juga dapat kabar bukan hanya dari Ranca Bali. Mungkin orang yang wakaf belum tahu. Andai kata itu Quran wakaf. 2, apalagi ini yang baru. Karena kami ini mengumpulkan mushaf, kurang lebih ada berapa ya? Ada 5 versi. Di Indonesia tidak boleh Quran itu diedarkan kalau tidak menggunakan Quran dari lembaga tashih. Berarti seragam semuanya. Ini kenapa kesimpulan ini yang terbaru. Karena yang lalu mentek itu. 3, setelah saya baca sebelum yang ini, memang tidak menghilangkan sama sekali makna asal, tetapi makna lainnya ditambah. Yaitu bukan hanya mengartikan kafir sebagai teman, pemimpin, tetapi ditambah gitu. Bahwa larangan itu bukan hanya persoalan kepemimpinan, tapi bisa dimaknai oge maksud nama tong jadi babaturan. Nah, hanya tambahan itu. Nah, saya juga sedang koordinasi dengan beberapa penerbit Quran bagaimana nih caranya untuk diingatkan. Jadi dihilangkan sama sekali, diganti tidak, tetapi pilihan maknanya ditambah. Disebutnya mustarokah. Asal nama jangan kau angkat pemimpin kafir, orang kafir jadi pemimpin, tak ayeuna nama orang kafir jadi pemimpin atau sebagai teman. Jadi ada makna tambahan. Begitu? Oke, jadi ini bagi yang wakif, kalaupun mau menyebarkan ini tolong dicermati. Tetapi ketika sudah menyebar, tinggal diberikan catatan yang tadi saja, diingatkan. Ada pilihan mustarokah. Tidak berarti sama sekali menghilangkan makna pemimpinnya. Begitu ya? Masih ada? Oke deh Kang Ahmad ya. Ya. Nah, setiap hadis anu tisa Wail bin Hujr ya. Saat dina hadis multiwayat teh fatali sangan ngubah aya wau istinab. Hadis nu mana anu pandangan satos dina satos indira ngubah itu sidatak teh hari katos satarong kadoida tos bangkit tina ruku sateucan sujud. Oh, hadis Wail teh. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Tinggal Bapak Ibu. Jadi moal mungkin aya hadis dhaif ti sahabat. Sekali deui, tidak mungkin ada hadis dhaif ti sahabat. Karena sahabat tidak mungkin mendustakan Nabi. Tetapi dimungkinkan kedoifan itu nisbat.
nisbah ka sahabat. Maka saya ambil 2 contoh. Hadis Wa'il termasuk hadis yang paling lengkap kalau dilihat dari keadaan Wa'il yang datang dari Hadramaut Yaman sengaja untuk melihat Nabi sholat. Bahasanya kan gini, la anzuronna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Jadi ngahaja we indi ti Yaman ka Madinah hayang diajar nyorog sholat Nabi. Maka hadisnya itu seharusnya sakebet tingawitan tadi wuduna takbiratul ihram sampai Z salam. Itulah keadaan yang seharusnya. Tetapi dalam dunia periwayatan, setiap wartawan seueur kaperyogian dina ngadugikeun teu sagemlengna. Dipotong mun bahasa urang mah sesuai kaperyogian siga urang nerangkeun surat Al-Baqarah 282. Bujeng-bujeng diterangkeun dibaca terjemah jeung ayatna ge beak waktu komo dipake Jumatan mah. Dicopot ke urang teh saparagraf. Nah begitulah periwayatan hadis. Setelah dipotong-potong demikianlah dimungkinkan ada yang dhaif bukan dari Wa'ilnya, tetapi nisbat, yaitu menghubungkan hadis itu kepada Wa'il. Maka disinilah saya pernah berkelakar. Mana ya Wawan? Sok pasantren Ranca Bali sayembara ka budak pangneangankeun hadis tentang salat sakebet teu potong. Ti mimiti takbiratul ihram sampai salam entong pararotong. Sadayana tos terpotong-potong. Namina fragmentasi karena metode kutipan. Pahamnya? Jadi sanes sahabatna nu dhaif, tapi penisbatan. Di antara contoh hadis anu dhaif riwayat Wa'il yang dianggap itu sebagai dalil adanya sedekap dalam riwayat Ahmad. Nah, dalam riwayat Ahmad inilah orang memahamkan bahwa setelah bangkit dari ruku sebelum sujud maka ada sedekap berdasarkan hadis itu. Maka Dewan Hisbah waktu sidang di Lembang waktu itu memberikan pilihannya 2. Mau sahih mau dhaif hadis eta gitu. Kalau sahih waunya yang menunjukkan bahwa sedekap di situ tidak langsung setelah bangkit karena waunya bukan wau atop, tapi wau istinab yang menunjukkan 2 adegan yang berbeda, bukan adegan langsung. Tetapi sekiranya yang itu mau didoibkan atau dipahami, yang jelas hadisnya doib. Itu diantara contoh kasusnya. Matannya wawunya waro'aituhu itu istinab. Jadi beda deui gitu. Bukan begitu bangkit jol ka dieu ku wawu istinabna beda jeda. Di mana apalna? Jalur yang sama yang Abdul Rojak itu diriwayatkan juga oleh Imam Abdul Rojak. Di dalam riwayat Abdul Rojak tidak langsung waro'aituhu. Mumsikan yaminahu ayat kalimat helanu sanes menggambarkan bahwa waro'aituhu mumsikan itu bukan sedekap bangkit dari ruku, tetapi ngadeg adegan nu kadua di rakaat yang kedua. Karena sekali lagi dalam riwayat Abdul Razak sama dengan yang di Ahmad itu, Abdul Razak jadi rawinya ada tambahan kalimat yang lebih lengkap. Itu contoh kalau mau dipakai doib berarti ada pada pemahaman.
Tapi kalau tetap seperti itu karena ihtimal, mending diragrageun hadisna da dhaif, ambil we nu sahihna nu Abdurrazzaq gitu. Itu diantara contoh. Contoh kedua yang tidak kalah penting hadis Wa'il ini, yaitu hadis adanya mengangkat tangan juga ketika akan turun sujud. Riwayat Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubro. Di antara contoh dhaifnya, karena semua periwayatan dari Wa'il ketika Nabi akan sujud tidak pernah menerangkan adanya mengangkat tangan. Yang ada kasusnya hanyalah wadoa yadaihi atau wadoa rukbataihi. Nu itu mah aya wayarfa'u hina yasjudu. Dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika akan sujud. Itu contoh lain yang dinisbatkan dhaif kepada Wa'il. Yang terakhir burukul ba'ir, yaitu hadis yang langsung menyebut kana nabiyu ida sajada waruk batahu sabakot yadahu, kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Hadis qauli yang dari Wa'il di dalam riwayat yang Al-Hakim itu juga contoh dhaif. Maka yang tuur tongko hadis eta kuno sahih aya. Begitulah di antara contoh-contoh bahwa yang dhaif itu penisbatan. Gitu Kang Ahmad? Ya. Ya. Jadi waw istinab berarti cerita ini berbeda dengan adegan ngamimitian deui istinab. Kalau waw hal berarti nyambung dalam satu adegan. Lamun perkara mah beda TKP gitu. Nu ieu nerangkeun urusan bangkit, nu itu adegan berikutnya. Disambung siga gitu. Nah, maka yang lain mengartikannya waw lil hal, bukan waw istinab. Maka disitulah konsekuensi istinbat akan beda. Tapi lamun didoibkeun mah beres. Rek istinab, rek hal da doib gitu. Begitu diantawisna. Jadi hadis itu tidak menjadi hujah gitu. Cekap terakhir asli ti ibu heula. Ada titipan komentar? Jamaah Facebook ya. Ya. Bahiji perkawis menyusui, bagaimana seorang perempuan yang tidak mau menyusui karena kepentingan pribadi? Ya, Ibu lihat. Hadonah menyusui itu kewajiban seorang istri. Selain kewajiban seorang istri, ASI bagaimanapun tak akan tergantikan ku sapi. Peperiheun teu subur, ieu mah keur masubur atuh alim ngenenan budak, atuh engke jadi budak sapi. Nah, maka terlarang. Jadi tidak menyusui alasannya harus medis. Contoh Bu, lantaran budak ibu teh galak ngegel wae nepi ka sapat. Si Aam kitu keur leutikna gitu. Sapat kan nyeri. Maka selama di obatan, di salepan, pan begitu di salepan mah komo nu keur subur gitu Bu, jol eureun kan si budak jadi haroream deui. Akhirnya tengenenan, tak itu contoh alasan medis. Ari kitu mah indungna teh aya masalah budak kerampus, rampus. Budak kerampus jol ngahaja teu dibere, itu teh hak budak. Air susu itu lain nu indungna. Itulah hadona harus diperhatikan. Amalkan rodoah.
Kalau ada masalah baru hadona kepada istri yang lain, disusukeunana. Seperti Halimatus Sa'diyah kanggo Nabi kan, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa, itu dikarenakan ada kendala, disusui oleh orang lain, jadi saudara sesusu teh. Maka selama pertimbangannya bukan karena urusan tadi kesehatan atau urusan medis, kepentingan pribadi tidak boleh. Naon karunya hak budak, peperihan geus gede tara diparaban atau kerletik sing wareg gitu. Begitu? Rodoah gitu ya. Yang kedua tadi, ya. Melakukan sesar dengan alasan suami sedang sekarat, ingin melihat anaknya terlebih dahulu sebelum meninggal. Iya, coba Bu tinggalinya. Ya, luar biasa Bu. Ini mah sebuah drama yang luar biasa, sinetron gitu Bu. Tingali Bu. Suami sekarat, hayong ningali budak, dioperasi sesar. Pertanyaan anak, emang salamet gitu di sesar? Kumaha mun mau ti heula? Jadi miheulaan indung budak miheulaan suami. Cek si bapak ada bongan si ibu mau jadi mautna gitu. Kenapa tidak begitu memikirkannya? Matak bapak mun bade maut we tong loba pikiran. Ya bapak mah arek mau teh mikiran cenah budak can lahir gitu, can ningali wajahna, tetap tidak boleh. Karena itu bukan pertimbangan medis. Apa? Orang maut juga ada waktunya, orang lahir ada waktunya. Maka ada yang berbarengan kelahiran dengan kematian, ada yang sekian senti, sekian silet jedanya. Tekedah. Maka karena pilihan anak bawa maut pas dikalahirkan anak, atau sebaliknya, maka jalanilah sesuai qadarullah, maka di situ pasti ada yang terbaik. Kersaha budak jang apa teh bahasa ujang rek lahir teh si bapak teh rek maut hayang disesar, cek budakna teh untung tepanggih. Seorang apal jahat bapakna teh abdi mah jadi ehla cenah boga bapak eta teh untung. Tuh Pak matakna tong sok suudon teh gitu. Nah, begitulah gambarannya. Cukup ya? Tanya deh. Oke, terakhir asli kalau mau komentar. Jamaah Facebook ya. Ustaz, kadang di tempat saya ada ustaz yang punya pendapat sendiri membuat jamaah bingung. Ya. Namun bagi saya tetap memegang dari Dewan Hisbah. Lalu apakah ustaz tersebut bisa dikatakan tidak samina wa ata'na? Ya. Lihat Bapak Ibu, kalau di Persis belum ada keputusan resmi, maka pendapat pribadi-pribadi itu diserahkan kepada umat rek dianggo moal. Itulah yang disebut mengikat secara moral. Tidak boleh Ustadz memaksa tuturkan siapa fatwa saya kalau di jamiah belum ada keputusan. Tapi kalau sudah ada, maka bagaimanapun hasil mikir loba hulu akan lebih kuat daripada mikir sorangan. Maka tidak boleh seorang ustadz sengaja membedai keputusan jamiah. Itu yang pertama. Berarti tugas umat jangan mendengar lamun ustadna bedegong. Dua, sekiranya aya pamanggih, Dewan Hisbah itu paling terbuka untuk dikoreksi. Kantun diajukan minimal tiap hari Rebo di Piade atau di Ciganitri. Terbuka 24 jam. Komo ke 1048 jam. Kalau ada temuan baru nih yang tersetuju, ulah ketidaksetujuan anak ditepikeun ka umat. Ari ka Dewan Hisbahna tenepi umat nu bingung. Nah, jadi jangan sampai kata barudak ranca Bali di media segarang singa, di darat selembut kucing. Ari ka umat tarik begitu dipanggil kita diskusi ngeluk taulah gitu. Tapi data aya di ranca Bali mah, di Persis mah teu aya. Nah, maka ini semua sudah bukan lagi wilayah khilafiyah ilmiah, tapi sudah merupakan persoalan akhlakul karimah.
Maka dalam akhlakul karimah jam'iyah punya muru'ah. Maka wajar dilaporkan ke ketua PC karena punya kewajiban menjaga jam'iyah. Umat jangan sampai bingung. Laporannya ke mananya? Pasti ke Dewan Hizbah. Begitu lapor ke Dewan Hizbah, tergantung Dewan Hizbah. Seperti dulu di Subang. Beak persis diruruksak tentang keputusan nu dianggap beda jeung salapi gitu kan. Maka ketua PD laporan ke Dewan Hizbah. Cek Dewan Hizbah tong waka keputusan jam'iyah. Urang ajak debat ilmiah heula. Tiap waktu diudag. Kebetulan simkuring nu diutus ku Abah Usman waktu harita gitu. Disakolakeun. Tiap PC diayakeun. Debat terbuka, diondang tara datang. Tempat sadaya PC sasubang diadakan. Sampai akhir tidak datang. Maka saya kembalikan ke Dewan Hizbah dan Ketua PD. Ini sudah bukan wilayah ilmiah. Sudah bab adab ya. Maka adab urusannya ada di jam'iyah. Untuk mengambil tindakan. Sebab jam'iyah harus dijaga muru'ahnya. Nah disitulah sekali lagi. Sekiranya berbeda karena tidak tahu Dewan Hizbah belum memutuskan. Padahal atos kantor diwartosan. Tapi kalau sengaja berbeda itu wilayahnya sudah urusan imamah imaroh. Maka mudah-mudahan kita semua khususnya mubalik. Saya tak akan bosan. Sok mubalik naroskeun bisi anu can dugi keputusan. Tinggal naroskeun ka Uus ta. Uus bisa kapiade engke ka sekretariat Dewan Hizbah. Di Ranca Bali mubalik can menang keputusan Dewan Hizbah. Tina 2040 acan. Misalkan tak itu contoh, pilih ya mah gitu. Tapi sekali lagi saya percaya para mubalik jam'iyah Persis ini bukan sekedar mubalik tetapi punya rasa tanggung jawab merawat jam'iyah. Tentu hal semua ini akan kita jaga bersama. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah barangkali besok bagi utusan PC yang hadir di kabupaten, kita akan bertemu dalam acara sosialisasi keputusan Dewan Hizbah di PD Persis Kabupaten Bandung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.